magis Timnas di laga perdana Piala Asia. Timnas Indonesia memiliki rekor yang istimewa jika berbicara soal hasil yang diraih pada setiap pertandingan pertama di fase penyisihan grup Piala Asia. Catatan ini diukir skuad Garuda pada 4 edisi yang pernah diikuti. Rekor positif semacam ini tentu menjadi modal yang berharga sekaligus melambungkan rasa optimistis terhadap Timnas Indonesia menjelang penampilan pertamanya di fase penyisihan grup Piala Asia 2023. Pada laga ini, skuad Merah Putih akan menantang Irak di Ahmad bin Ali Stadium Al Rayyan, Senin 15 Januari 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia memang sempat mengukir kekalahan telak saat terakhir kali bersua lawannya tersebut. Namun apabila merujuk pada hasil Timnas Indonesia di setiap pertandingan pertama Piala Asia, tim Garuda sebetulnya punya hasil yang terhitung istimewa. Dari 4 partisipasi Timnas Indonesia di Piala Asia, laga pertama memang tak pernah berakhir dengan kekalahan. Rekor positif ini merentang sejak Piala Asia edisi 1996, 2000, 2004, dan 2007. Pada Piala Asia 1996 misalnya, skuad Garuda yang tergabung di grup A sukses menahan imbang Kuwait dengan skor 2-2. Lalu Timnas Indonesia kembali berjumpa Kuwait pada laga pertama grup B Piala Asia 2000 dan ketika itu tim Merah Putih bermain imbang tanpa gol. Pada edisi 2004 misalnya, skuad Merah Putih sukses mengamankan poin penuh pada laga pertama grup A tepatnya setelah menggulung Qatar dengan skor 2-1 lewat gol Budi Sudarsono dan Ponario Astaman. Hasil yang sama kembali diraih Indonesia pada partisipasi berikutnya yakni Piala Asia 2007. Kali ini berstatus sebagai tuan rumah, skuad Garuda sukses mengungguli Bahrain dengan skor 2-1 lewat gol Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkas. Diharapkan rekor ini menjadi magis tersendiri untuk skuad era Sintayong untuk bisa meraih kemenangan kontra Irak di laga perdana Piala Asia nanti. Pencoretan krusial skuad Timnas. Keputusan resmi telah diambil. Persaingan final di tubuh Timnas untuk berebut kuota pemain yang dibawa ke Piala Asia menemui babak final. Sadil Ramdhani dan Arhan Fikri menjadi pemain yang harus rela tersisih di ajang kali ini. Penegasan ini datang langsung dari manajer Timnas, Sumarji. Menurut Sumarji, ada beberapa pertimbangan yang mendasari keputusan untuk mencoret Sadil Ramdhani dan Arhan Fikri dari skuad tersebut, termasuk pertimbangan teknis dan evaluasi performa individu. Di sektor sayap, Sadil Ramdhani nampak kalah bersaing dengan Witan Sulaiman dan Egy Maulana. Sementara Arhan Fikri yang beroperasi sebagai gelandang sulit menggeser Ivar Jenner, Mark Klok, Marcelino Ferdinand, dan Ricky Kambuaya. Ya betul, Sadil dan Arhan dicoret. Pertimbangannya adalah teknis, ada kriteria-kriteria yang dinilai oleh Coach Shin. Penilaiannya itu mulai dari teknis sampai strategi, ujar Sumarji. Pencoretan Sadil Ramdhani merupakan kabar yang tak terduga. Tak ada yang memprediksi jika Sadilah yang akan tersingkir. Tentu keputusan ini menuai pro dan kontra. Banyak pihak yang menilai bahwa Sadil lebih pantas untuk mengisi pos winger ketimbang Egy yang mempunyai posisi yang sama. Ditambah Egy tak begitu terlihat kontribusinya di beberapa pertandingan terakhir. Etos kerja dan kengototan bermain juga dinilai Sadilah yang lebih pantas. Namun terlepas dari itu semua, Coach Shin lah yang lebih paham mengenai kebutuhan timnya. Asli telah menentukan pilihannya, artinya 26 itulah yang terbaik. Timnas kini sangat membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Pro dan kontra adalah hal yang biasa, hujatan tidak akan membuat Timnas juara, tetapi dukung Timnas apapun yang terjadi. Naluri buah Sintayong mulai terlihat. Publik sempat dihebohkan dengan pencoretan Sadil Ramdhani dari skuad final yang akan berlaga di Piala Asia beberapa hari ke depan. Alasan teknis dan strategi semakin menunjukkan jika The Silent Foxes benar-benar tak pandang bulu jika pemain tak sesuai dengan harapannya. Timnas Indonesia menyelesaikan serangkaian uji coba terakhir menjelang Piala Asia 2023 dengan 3 catatan krusial yang dikantongi Sintayong.
Kini fokus utama meliputi peningkatan komunikasi di lini pertahanan, strategi serangan balik dan efektivitas dalam menciptakan peluang. Sintayong mengungkapkan timnas Indonesia mengalami beberapa kesalahan di lini belakang, terutama yang mengakibatkan 3 gol dari kesalahan sendiri. Kedepannya lawan akan lebih banyak menguasai bola, karenanya kita akan melatih situasi ini agar pemain bisa mencari celah untuk menyerang balik dan menciptakan peluang yang baik. Ungkap Sintayong. Dari evaluasi itu, Sintayong menemukan titik krusial yang menjadikan skemanya tak berjalan dengan baik. Transisi bertahan ke penyerang dengan cepat bakal digunakan STY di pertandingan yang sesungguhnya. Selain itu, efektivitas dalam menciptakan peluang yang berbuah gol juga ditekankan oleh STY. Dan yang terakhir, komunikasi di lini pertahanan menjadi fokus utama mantan pelatih Korea Selatan tersebut.